Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lulur. Video kali ini ada servisan ya. Kiriman barang servisan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Beliau langsung perjalanan dari Karanganyar ke tempat saya, ke bengkel ya, di Wonogiri. Dekat ya antara Karanganyar sama Wonogiri, cuma mungkin 1 jaman dari Karanganyar kota ke Wonogiri Timur. Ini beliau membawakan 2 PCB PWM mesin las lakoni, sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya. PWM atau modul PWM lakoni plus PSU nya sering sekali bermasalah, sering sekali trouble dan sering sekali rusak di blok PWM nya, terutama di driver dan IC nya ataupun di kontrol arusnya. Tapi kalau di kontrol arus jarang teman ya, yang sering itu di ini PWM, driver MOSFET nya, terus totem pole nya, bagian driver transistor sebelum masuk MOSFET atau PSU nya sering bermasalah. Ini beliau membawakan 2 PCB mesin las PCB PWM mesin las lakoni 120 atau 121 GE ya, udah ada lengkap dengan kontrol arusnya. Yang satu ini dilepas, udah pernah dicoba diperbaiki temen ya. Jadi katanya itu modul PWM ini sudah dicoba diperbaiki sendiri tapi gagal atau belum berhasil, belum normal ya, belum berhasil nyervisnya, terus dibawa ke bengkel saya ini. Ini yang satu nanti akan, mungkin kalau rusaknya beda ya, akan saya buatkan video sendiri-sendiri, tapi kalau rusaknya sama akan saya jadikan satu video. Yang satu ini sudah dilepas PCB driver PSU nya teman. Ini PWM untuk PSU nya, dia menggunakan IC UC3845 ya, yang sering digunakan mesin las lakoni di PSU nya. Untuk PSU 24 volt dan 12 volt nya dia menggunakan PWM nya UC3845, bisa diganti juga pakai UC3843 atau UC2845. Yang penting sama-sama UC384 ya. Serinya belakangnya bisa 5, bisa 3. Ini udah dilepas dan katanya ini juga bermasalah untuk PSU nya, jadi nggak nyala temen. Awalnya di sini, ini kan kabel ke PCB belakang ya, atau ke PCB primer yang ada elko nya 2 itu, terus sama komplit sama power MOSFET nya, MOSFET 8 MOSFET itu ya. Itu di jalur positifnya ini ada resistor, biasanya 1 ohm atau 2 ohm atau 0, berapa gitu ya, beda-beda biasanya. Pokoknya dia di bawah 2 ohm biasanya nilai resistornya di jalur positif primer ini ya, 310 volt atau 300 voltnya. Itu biasanya sering hangus dikarenakan MOSFET-nya ini jebol atau MOSFET PSU-nya konslet ya, short, terus resistornya terbakar. Tapi ini katanya juga sama ya, resistornya terbakar, terus ini juga nggak nyala PSU-nya. Nanti sekalian diperbaiki, diservis saja semua, dicek sekalian apa yang bermasalah sekalian diperbaiki teman ya. Yang satu ini untuk bagian PSU-nya masih komplit ya, belum dicopot, dia masih utuh terpasang di PCB-nya. Cuma sudah pernah dicoba disolder ulang. Dan ini lihat untuk bagian driver MOSFET-nya, keempat MOSFET driver IRF Z24N dan IRF 9Z24N sudah dilepas teman-teman ya, sudah dilepas. Yang satu ini belum, tapi udah disolder seperti ini. Oke teman, kita akan coba dulu untuk servis yang ini ya, yang dilepas ini. Kita servis dulu yang satu yang udah dilepas PSU nya ini, modul PWM PSU nya. Terus nanti sekalian kita cek ini ya, driver MOSFET nya, MOSFET IRF nya yang dilepas ini apakah masih normal atau enggak. Jadi yang satu nanti aja. Pokoknya kedua PWM ini kerusakannya hampir sama. Pokoknya outputnya nggak keluar teman ya, PWM nya nggak jalan, atau output driver PWM nya nggak keluar tegangan, nggak keluar frekuensinya.
hampir-hampir sama untuk kerusakannya ya. Untuk lakon itu seringnya PWM nggak keluar, api kecil atau apinya terlalu besar atau apinya nggak keluar, tegangan output nggak ada, api nggak ada, nggak bisa untuk ngelas dan sebagainya. Itu gejala-gejala yang sering dijumpai di mesin las lakoni. Jadi penyebab utama ada di bagian PWM-nya ya. Bagian PWM belum bekerja atau bagian PWM-nya short, menyebabkan tegangan PWM dan frekuensi PWM-nya outputnya nggak ada. Jadi otomatis tidak bisa untuk ngelas. Jadi mesin las nyala tapi tidak bisa untuk mengelas. Outputnya hilang, nggak ada ya. Oke, nanti kita cek dulu. Mungkin akan saya langsung ganti ini ya, IC UC345 ini, tapi kita cek dulu untuk MOSFET-nya ini apakah masih oke. Nanti kita cek dulu untuk tegangan VCC-nya di kaki nomor 7 IC UC345 serta output dari IC UC345 ini menuju kaki gate si MOSFET PSU ini ya teman-teman. Jadi kalau tegangan gate-nya belum keluar untuk PSU-nya nanti nggak akan jalan, dan ataupun MOSFET-nya ini underdrive ya, underdrive atau tegangan gate-nya sangat kecil menyebabkan MOSFET-nya cepat panas dan akhirnya jebol. Juga sama di sini di MOSFET PWM inverter lasnya 4 MOSFET IRF ini kalau underdrive ataupun over menyebabkan MOSFET-nya cepat panas atau sudah panas duluan walaupun belum dipakai untuk ngelas, dan akhirnya jebol atau short menyebabkan tegangan 24 voltnya ikutan short, atau bahkan IC-nya jebol karena bocor tegangan dari sini. Terus biasanya juga ini teman ya, sering banget ini di mesin las lakoni teman ya. 4 transistor ini 1 2 3 4. Ini Y1 Y2 ya, untuk sebelah sini Y2, Y1 Y1 ini Y2. Jadi Y2 itu pinggir-pinggir itu PNP. Itu S8550 aslinya, bisa diganti pakai jenis PNP yang lain, yang penting kakinya nggak kebalik. Yang tengah Y1 itu artinya S850 atau NPN gitu ya. Jadi bisa diganti pakai transistor versi DIP ya. Sudah sering saya praktekkan, sudah sering saya jelaskan di video sebelumnya tentang penggantian transistor kopling atau transistor driver ini menggunakan transistor biasa, transistor seperti ini ya, transistor DIP. Oke, lanjut saja kita cek dulu teman. Oke teman, jadi ini sudah saya modif seperti ini teman ya. Ini udah selesai, jadi saya jelaskan tadi yang rusak apa saja. Ini untuk mempersingkat waktu karena PCB PWM mesin las ini mau keburu dipakai ya, buru-buru diambil. Jadi videonya saya persingkat, ini saya jelaskan. Ini kenapa kok saya tambahkan kabel jumper atau kabel penghubung sambungan antara modul PWM PSU dengan kit PCB PS utamanya. Ini biar agar memudahkan ketika akan mengecek tegangan dan frekuensi di sini ya, di bagian PCB sisir ini atau PCB modul PWM PSU mesin las ini. Jadi ini PWM PSU nya. Ternyata IC nya nggak rusak teman, tadi sudah saya cek IC UC3845B ya atau UC3845AN sama aja. Ini sebenarnya bisa diganti pakai UC3843 yang biasanya dipakai untuk gajun, bisa, tapi tegangannya terlalu tinggi untuk tegangan output PWM nya. Kalau ini sekitar berapa ya, nanti kita cek bareng-bareng ya. Kadang-kadang ada yang 0,6, ada yang 1, ada yang 0,2, beda-beda. Tapi ketika posisi MOSFET sudah dipasang, tegangan di sini naik ya pasti ya. Ini saya jelaskan, ini MOSFET saya cek pakai ISR meter masih normal ya, NE MOSFET. Ini MOSFET-nya yang dipakai seperti biasanya K3878 untuk MOSFET PSU-nya. Nanti kita cek, dan ternyata yang rusak di PWM power supply-nya ini adalah sendernya teman. Ada dioda sender di bagian output. Ini nilainya C20 ya. C20 artinya 20 volt sender. Sender 20 volt. Dia short teman. Kita cek ya. Sendernya ini short atau konslet ya. Jadi menyebabkan tegangan output PWM untuk supply gate ya. Supply VGS atau tegangan gate-nya
di PSU jadi hilang atau nggak ada. Kita cek dia short ya. Short harusnya nilainya di atas 200-an atau sekitar 400 sampai 500 ya. Ini dibolak-balik sama aja short. Dan ini sudah saya ganti pakai sendernya, sender yang versi SMD tapi ya. Nah, di sini kelihatan. Oke ya, saya tak dekatkan kamera. Kamera ini yang satu memorinya full ya. Tadi ini saya pakai kamera yang satunya nggak begitu jelas. Ini sudah saya ganti sendernya 10 volt kali 2 20 volt jadinya bisa. Ini dia di jalur output teman. Dia di jalur output dari IC UC345 di kaki nomor 6. Kaki nomor 6 adalah output PWM nya atau output sinyal pulsenya. Nomor 7 adalah VCC atau tegangan supply, VI ya. Kalau di datasheetnya itu kaki nomor 7 adalah VI atau tegangan VCC, supply untuk menghidupkan IC UC345 ini. Tegangannya sekitar 14 sampai 18 volt biasanya di sini ya. Tapi biasanya 15 voltan atau 16 volt. Jadi kita cek bareng-bareng. Jadi kalau di sini cuma rusak sendernya, MOSFET masih aman, dan ini saya tambahkan kabel jumper untuk memudahkan pengecekannya. Jadi biar nggak copot biar nggak pasang copot terus, nanti PCB-nya udah ngelupas, karena ini PCB-nya sebelumnya udah mengelupas teman. Mungkin karena terlalu sering kena solder. Kelemahannya PCB 2 layar seperti ini biasanya ya. Wah, ada yang ngeblur di dalam tuh. Jadi PCB-nya gampang ngelupas ya kalau kena panas terus. Untuk bagian sekundernya sementara masih aman ya. Untuk dioda ultrafast juga masih oke aja, nggak ada masalah di ultrafastnya. Ini 2 dioda ultrafast dan ini 1 dioda ultrafast untuk tegangan negatif 12 volt, yang ini untuk positif 27 atau 28 voltnya. Tapi untuk mesin Las Lakoni biasanya sekitar tegangan 26 sampai 27. Mentoknya PSU nya Lakoni itu 28 volt ya, 28,5 atau 28,3. Tapi biasanya seringnya 27 atau 26 volt. Dan ini untuk IC PWM nya sudah saya tambahkan soket atau konektor ya. Konektor biar mudah pasang copot. Jadi tujuannya dipasang konektor ini agar mempermudah pemasangan IC, dan juga tidak untuk mempermudah pemasangan IC, dan juga untuk agar IC-nya itu nggak cepat rusak ya. Karena IC PWM atau khususnya IC KA3525 ini kalau terkena panas berlebih atau panas tinggi dari solder ketika proses pemasangannya itu bisa menyebabkan IC-nya cepat rusak atau kadang setengah rusak ya. Dipasang padahal beli baru, dipasang tanpa soket, terus penyolderannya terlalu lama untuk kakinya. Jadi kakinya terkena panas berlebih, akhirnya IC-nya mati atau nggak bisa digunakan teman-teman. Jadi lebih aman pakai konektor atau soket IC seperti ini, biar lebih maksimal hasil dan IC-nya lebih awet teman, nggak gampang rusak. Sebagian driver nanti saya jelaskan ya. Ini saya pasang di bawah karena untuk nyoba dulu. Ternyata MOSFET driver IRF-nya ini juga ada yang bermasalah. Nanti aja kita cek dulu untuk bagian PSU-nya, PWM-nya ini kita cek untuk tegangan VCC dan tegangan outputnya. Saya nyalakan dulu teman untuk primer power supply-nya dan kita cek tegangan di VCC-nya. Di sini lampu udah hijau karena udah normal ya, ini udah jadi. Kita cek untuk probe hitamnya di ground atau negatif 300 volt, dan probe merah kita tempatkan di kaki nomor 7 untuk ngecek VCC-nya dulu teman-teman. Ya di sini ya kelihatan testernya pakai yang mini ini dulu. Biasanya pakai yang besar ya. Kaki nomor 7 kita cek. Di sini tegangannya terukur 13 volt. Oke ya. Ya 14 gitu aja. 14 sampai 16 biasanya. Kalau di sini 13,52. Stabil, harus stabil di sini, nggak boleh naik turun ya.
Oke, sekarang kita cek tegangan di kaki nomor 6 atau kaki output PWM-nya. Di sini 1 volt teman ya, bener. Udah stabil. Jadi kadang-kadang ada yang 0,6, ada yang 0,2 saat posisi standby. Jadi untuk PWM PSU ya, khusus untuk PWM UC3845 yang PSU-nya lakoni, ketika MOSFET PSU atau MOSFET utama PSU-nya untuk PSU itu belum dipasang, itu tegangan di kaki nomor 6 IC UC3845 sekitar 0,285 atau 0,3 volt ya. Dan ketika diganti pakai UC3843 sekitar 0,6. Jadi saat standby si IC itu di tegangan VCC-nya masih 8 voltan teman, karena dia belum digantikan tegangan dari ini ya, auxiliary atau tegangan aux dari sini, tegangan ekstranya dari PSU-nya sendiri untuk menyuplai VCC IC UC3845. Jadi ketika standby di kaki nomor 7 sini itu 8 volt, terus outputnya 2 volt, outputnya 0,28 ya atau 0,3. Tapi ketika MOSFET sudah dipasang dan PSU sudah nyala dan normal, itu di kaki nomor 7-nya naik jadi 13 sampai 16 volt dan di kaki nomor 6-nya 1 volt seperti ini. Jadi kaki outputnya ini menuju kaki gate si MOSFET ini teman-teman. Kaki gate si MOSFET ketika dicek juga segitu tegangannya. Kita cek di bawah ya. Ini kaki gate-nya kita cek. Oke, kaki gate terhadap kaki source 1 volt teman ya. Oke, 1 volt stabil. Dan kita lanjut untuk pengecekan di sekundernya. Sekunder pasti udah apa teman yang udah sering nonton video saya. Untuk sekundernya atau tegang output dari PWM mesin las lakoni itu pasti yang pertama 12 voltnya dulu. 12 volt ada di sini outputnya. Oke, 12 volt normal ya. Negatifnya ini harus normal karena negatif ini untuk menyuplai kontrol arusnya ini. Kontrol arus dan feedback. Kalau 12 voltnya itu ngelonjak, feedbacknya ini rusak ya. Atau IC kontrolnya ini rusak nanti. Karena dulu saya pernah dapat servisan tegangan di min 12 voltnya atau negatif 12 voltnya itu rusak. Bukan rusak, ngelonjak ya sampai 27 volt alias lolos tegangannya dari tegangan input outputnya 7912 negatif 12 volt, dan yang ini tadi outputnya 7812 terukur 12 volt. Untuk inputnya 7912 ini ya. Bentar, kok orang connect. Ini temen ya, di kaki tengah probe saya agak nih nggak nempel. Nah, kaki tengahnya 7912 negatif 28 volt ya. Terus kita lanjut ke kaki nomor 15 IC PWM. Ini VCC nya 12 volt sama yang di 7812 tadi outputnya. Terus sekarang kita ke kaki nomor 8 IC KA3525 terbaca 4,8 volt atau 4,842. Terus di sini yang saya akan jelaskan untuk bagian driver MOSFET-nya ini ya, keempat MOSFET IRF Z24N maupun IRF 9Z24N. Itu di sini ada kejanggalan karena ketika dicek, saya taruh dulu. Hati-hati teman ya, ini berbahaya ini. Kalau yang belum terbiasa bisa konslet. Nih ya, ketika dicek pakai ISR meter itu masih normal teman ya. Masih oke-oke aja, nggak ada masalah. Masih terbaca NE MOSFET dan PE MOSFET atau terbaca sebagai MOSFET seperti umumnya. Seperti halnya MOSFET yang normal, tapi ketika dipasang di sini itu PWM-nya jadi error atau bukan error sih. Jadi ngelonjak untuk frekuensinya, tapi tegangannya tetap temen. Saya contohkan aja, ini yang dua pendek ini ya. Yang pendek ini dia masih yang aslinya atau yang bawaannya tadi, MOSFET bawaan
IRF Z24N dan IRF 9Z24N. Dan yang tinggi ini udah saya ganti pakai yang baru. Kita bandingkan untuk tegangnya dulu. Kalau tegangnya ini sama 15 volt ya di kaki drain atau kaki tengahnya ini 15 volt ya, 15 volt juga sama ya untuk 15 tegangannya. Tapi ketika dicek pakai frekuensi outputnya, output PWM nya di kaki drainnya ini beda. Ini yang baru 104, normalnya mesin las lakoni ya 100 sampai sekitar 90 sampai 110 kHz ya. Ini 104, ini 104 yang baru. Dan ini ketika dicek di MOSFET bawaannya atau MOSFET bekasnya 200. Nah ini terdapat keanehan atau kejanggalan untuk MOSFET bawaannya ini ya. Jadi ketika dicek pakai ISR dan ketika dicek pakai tegangan itu normal, tapi ketika dicek pakai frekuensi, output frekuensinya itu beda jauh, selisihnya jauh banget teman. Ini 100, ini 200. Dan ini 207 dan ini yang baru 100. Yang normal harusnya yang 100 ini. Dan ini yang rusak. Oke, 200. Saya juga kadang-kadang heran kenapa ketika dicek kok normal, tapi ketika frekuensinya ketika maksudnya dipasang frekuensinya jadi nggak normal, jadi kayak setengah rusak gitu teman ya. Nah ini nanti kita ganti juga, saya akan ganti juga MOSFET ini sekalian. Kalau frekuensinya jonjang atau frekuensinya pincang, jadi outputnya nanti juga nggak karuan ya, outputnya nggak normal, mungkin api kecil atau apinya terlalu besar ataupun nggak keluar. Atau mungkin MOSFET finalnya itu cepat panas karena tegangannya pincang ya antara yang satu dengan yang satunya. Antara kanan dan kirinya beda nanti ya. Karena output dari MOSFET ini, output drainnya ini untuk mendrive atau menghandle trafo GDT ya. Jadi di outputnya ini ke trafo GDT, trafo bulat itu. Oleh mesin las lakoni trafonya bulat di bagian belakang, outputnya ada 4 itu ya. Nah itu kalau output drivernya sini aja pincang, nanti outputnya juga akan pincang ya. Beda nanti tegangannya dan pasti hasilnya juga nggak maksimal. Jadi perlu diperhatikan juga untuk MOSFET mesin las, jangan cuma dicek pakai alat aja, tapi harus dicek secara secara realnya gitu ya, dicek saat udah nyala. Jadi diceknya itu saat komponennya itu terpasang. Jangan cuma dicek pakai alat aja. Kalau alat aja nanti biasanya nggak akurat. Karena contohnya ini aja ya, MOSFET-nya ketika dicek pakai ISR normal, tapi ketika dipasang outputnya nggak normal. Beda banget ya teman-teman. Nah, jadi perlu diperhatikan. Mungkin teman-teman yang udah pusing mumet nggak ketemu-temu rusaknya, mungkin ya komponen itu sendiri yang rusak karena ketika dicek pakai alat, entah itu ISR meter ataupun dicek pakai tester saat posisi terlepas dan ketika saat posisi terpasang itu biasanya beda hasilnya ya. Contohnya aja ini dicek normal tapi ketika dipasang dia nggak normal. Oke teman, bisa rapikan dulu, nanti kita tes untuk ngelas ya. Oh iya, kita cek dulu di tegangan gate-nya. Bentar. Oh iya, ini tegangan gate-nya kita coba bedakan ya. Ini yang nggak normal, ini yang normal frekuensinya. Nah, lihat 100 ya tadi. Kita cek tegangan gate-nya, ini 5 volt. Ini juga 5 volt. Oke ya, tegangan gate-nya 5 volt. Kelihatan nggak nih? Nah 5 volt kan udah normal untuk tegangan gate-nya. Dan biasanya juga mesin las lakoni itu kerusakan di sini teman. Untuk yang sering rusak ya, di transistor koplingnya ini atau transistor kayak totem pole gitu ya. Di sini ada 4 transistor yang disusun 22. Outputnya dari PWM kan 2 ya. Jadi dibagi yang sini sama yang sebelah kanan. Jadi outputnya dari PWM itu ada 2 masuk transistor NPN PNP dan yang satu juga sama NPN PNP. Yang tengah ini Y1, tengah ini Y1 atau NPN ya, bisa diganti pakai transistor NPN yang lain.
Dan yang pinggir kanan maupun pinggir kiri ini Y2 atau transistor PNP. Bisa diganti pakai versi DIP-nya. Udah sering banget saya jelaskan temen ya. Nanti mungkin di lain waktu akan saya bahas khusus di sini ya untuk modif bagian transistor drivernya ini. Oke, sudah terpasang. Mantap. Hingga kita coba ya untuk ngelas. Ini PCB kontrol arusnya, feedback, dan itu yang set jumper. Kita coba dulu yang PWM ini. Ada dua, yang dari Karanganyar, ini yang selanjutnya udah jadi juga. Selanjutnya kita coba yang ini. Oke, nyalakan. Coba teman. Oke, di ampere kecil dulu. Ini mentok 10 ya. Oke, 10 apinya udah besar. Oke, coba naikkan. Lengket. Bentar. Oke, mantap. Oke, sip, jos. Mantap bro. Oke. Sip, mantap lah ya.